Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan-Mu dan kasih-Mu yang boleh kami alami hingga saat ini. Teristimewa pada kesempatan ini, kami mau bersharing tentang pengalaman iman mengenai Minggu Panggilan yang baru saja kami rayakan kemarin tanggal 21 April. Kami sungguh diberkati atas panggilan kami masing-masing yang berasal daripadamu. Dan kami menjawab panggilan itu dalam tindakan nyata kami, dalam karya-karya kami, dalam melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu. Pada kesempatan ini kami mohon berkat-Mu atas kami, agar proses sharing iman ini dapat berjalan dengan baik, sesuai dengan kehendak-Mu, menjadi kemuliaan-Mu dan sukacita bagi kami. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu, agar dapat menjalankan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Terpujilah Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Akulah gembala yang baik, sabda Tuhan. Aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Pemirsa terkasih dalam Kristus, selamat siang dan selamat berjumpa kembali bersama saya, Teresia Ari Sukarni SAG. Dan kali ini dalam Mimbar Agama Katolik mengetengahkan tema tentang Minggu Panggilan. Pemirsa terkasih, tanggal 21 April 2024, Gereja Katolik dalam kalender liturginya memasuki masa Paskah yang keempat. Dan kita masih dalam oktav Paskah tersebut. Dan kali ini, untuk pembahasan tema, saya menghadirkan seorang narasumber, tentu baru saja kita lihat. Beliau adalah pastor atau Romo Fidelis Mendrova OFM Cup. Beliau adalah pastor kanan Gereja Katolik Paroki Santo Paulus Muara Bungo. Begitu ya Romo? Ya. Tepatnya juga masih di Provinsi Jambi. Selamat siang Romo. Selamat siang. Apa kabar Romo? Kabar baik Bu. Luar biasa. Saya gembira bisa menghadirkan Romo di tempat ini bersama kita semua. Baik, Romo. Hari Minggu kemarin kita masih dalam rangkaian Oktav Paskah. Itu adalah Minggu Paskah yang keempat, dan dalam peristiwa Minggu keempat ini itu dinyatakan sebagai Minggu Panggilan. Sebagai pertanyaan Romo, apa yang melatar belakangi sehingga Minggu Paskah keempat ini dinyatakan sebagai Minggu Panggilan? Silakan Romo. Baik, Ibu Ari, terima kasih atas pertanyaannya. Pertama-tama kita bersyukur bahwa kita bisa merayakan Minggu Paskah keempat dan sekaligus Hari Minggu Panggilan sedunia. Bukan tanpa alasan hal ini dipilih, karena selain bertepatan dengan bacaan tentang yang dikatakan Yesus dalam Injil Yohanes bab 10, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik mengenal domba-dombanya, dan domba-domba mengenal gembalanya. Nah, latar belakang ini ialah ketika pada tahun 1964 Paulus ke-6 dalam Sinode Ekumene, nanti dalam rangka Konsili Vatikan kedua, maka menggerakkan tema ini agar secara khusus dirayakan. Maka mulai saat itu dirayakanlah Minggu Panggilan, agar masing-masing, baik pribadi, individu maupun komunitas, mengenal, merefleksikan panggilan masing-masing. Karena panggilan itu dari Allah dan kita jawab manusia. Ya, karena panggilan itu ada yang memanggil, yaitu Allah, dan ada yang dipanggil. Betul. Nah, dan jawaban ini bukan hanya dikhususkan kepada para
imam, para biarawan-biarawati, tapi seluruh umat Allah, supaya bertanggung jawab atas panggilan masing-masing. Iya, luar Itu biasa. latar belakangnya. Baik, terima kasih Romo. Kemudian sebenarnya apa yang dimaksud dengan Minggu Panggilan? Lalu di mana sebenarnya letak keistimewaan dari Minggu Panggilan tersebut? Baik, Silakan. terima kasih Ibu Ari. Iya. Pemirsa yang terkasih, panggilan itu sering disilakan dalam bahasa Inggris itu vocation, panggilan. Nah, istilah panggilan ini berasal dari kitab suci. Baik perjanjian lama seperti panggilan Samuel umpamanya, maupun juga panggilan dalam perjanjian baru yang dari Tuhan seperti Yesus memanggil para muridnya, yang sekarang kita sebut para rasul. Para rasul. Iya. Nah, itu untuk apa? Untuk melakukan tugas tertentu. Nah, kita ketahui melalui suara hati. Jadi panggilan itu melalui suara hati kita, Tuhan berbisik di lubuk hati kita melalui tanda-tanda dan melalui peristiwa hidup kita. Nah, nanti panggilan ini dibagi dalam 3. Itu panggilan utama. Ya. Panggilan utama itu yang pertama itu panggilan hidup berkeluarga. Jadi ini penting, jadi ini utama. Ya, tidak mungkin ada juga nanti imam biarawati tanpa keluarga. Tanpa keluarga, ya. betul sekali. Lalu panggilan kedua ialah panggilan menjadi imam atau romo. Iya. Dan panggilan yang ketiga ialah menjadi biarawati atau memilih menjadi hidup bakti. Itu. Jadi ada 3. Itulah panggilan utama, primer. Ya, menjadi hidup dalam keluarga, kemudian menjadi imam, lalu menjadi biarawati, yaitu bruder, frater, suster. Lalu letak kekhasan itu di mana? Nah, letak kekhasan dari panggilan ini ialah bahwa harus dibedakan panggilan dengan profesi. Iya. Ya. Maka profesi itu sekunder. Nah, panggilan utama kita ini adalah bertanggung jawab, umpamanya sebagai keluarga, bagaimana keluarga itu sungguh menyadari panggilannya sebagai suami, sebagai istri yang telah berjanji di hadapan Tuhan dalam sakrament perkawinan. Itu, jadi itu tugas utama. Maka memang suami istri harus bertanggung jawab untuk saling menyayangi, mencintai dengan penuh kasih. Nah, sedangkan dalam hidup juga imamat, kekhasannya ialah dia menyerahkan hidupnya, pilihan utamanya ialah melayani umat dan juga berbakti kepada Allah. Itu, jadi tugas utamanya itu. Itulah panggilannya. Sama juga biarawan-biarawati. Panggilan utama mereka ialah mengabdi Allah secara utuh dan juga sesama. Itulah letak kekhasan. Letaknya kekhasan masing-masing. Ya, baik. Romo dan para pemirsa terkasih dalam Kristus, mari kita saksikan pariwara berikut ini. Pemirsa, mari kita lanjutkan perbincangan iman pada sore hari ini. Baik, Romo, masih berkaitan dengan Minggu Panggilan. Nah, apakah ada tema-tema khusus yang disampaikan dalam peristiwa Minggu Panggilan ini? Dan bila ada, monggo Romo boleh menyampaikan apa sih maksudnya dari tema-tema itu? Silakan. Baik, terima kasih Bu Ari dan pemirsa yang terkasih. Pada Minggu Panggilan yang ke-61 ini punya tema khusus, yakni dipanggil untuk menabur benih harapan dan membangun perdamaian. Bagus sekali. Bapak Paus Fransiskus menyampaikan pesan-pesan yang sungguh mendalam. Yakni ia pertama-tama menyapa kaum muda agar juga menyadari dirinya dalam panggilan sebagai anak muda untuk semakin menyatakan dirinya, memilih dengan bebas untuk berkarya, untuk menjadi utusan yang benar di tengah masyarakat. Kemudian
Bapak Paus juga mengingatkan kita semua yang terpanggil apapun sebagai keluarga, sebagai imam, sebagai biarawan-biarawati harus belajar seperti gembala yang baik. Ya, dalam tema ini kita harus menaburkan benih panggilan yang bertanggung jawab. Dan panggilan kita masing-masing itu yang diwujudkan dalam profesi kita masing-masing justru harus kita refleksikan. Bagaimana saya umpamanya sebagai kepala keluarga, sebagai ibu dalam rumah tangga, belajar dari Yesus gembala yang baik. Gembala yang baik menyerahkan nyawanya untuk menyelamatkan domba-dombanya. Beda dengan upahan. Upahan kalau ada tantangan, kalau ada ancaman dia lari. Ya. Nah, apakah memang kita gembala yang baik, yang bertanggung jawab dalam karya pelayanan kita? Saya sebagai imam, bagaimana tanggung jawab saya menggembalakan umat? Apakah sungguh berakar belajar dari guru yang benar, yaitu gembala yang baik yang melayani umat secara total. Juga profesi-profesi kita sebagai guru, sebagai aparat pemerintahan. Nah, bagaimana kita menyadari tanggung jawab kita? Apakah kita sudah belajar dari gembala yang baik? Atau seperti contoh yang dikasih Yesus, seperti upahan, kalau ada tantangan, lalu kita lari. Betul. Atau pekerjaan kita, karena profesi yang kita kejar terus tanpa roh, maka akhirnya kita menjadi pekerja yang terus-menerus tanpa lagi melihat apa nilai di belakang itu, tanpa ada tujuan, hanya kita mengejar materi. Betul. Nah, jadi inilah yang diajarkan oleh Yesus kepada kita, dan khususnya dalam minggu panggilan itu merefleksikan ulang. Bagaimana kita menata kembali karya-karya kita. Bukan melulu karena profesionalisme, karena kita dipuji, kita diagung-agungkan, tapi adakah nilai di situ yang membuat kita tidak menjadi bosan, ada motivasi kita untuk melakukan itu. Ada tujuannya. Kalau Yesus tujuannya ialah untuk menyelamatkan kita, dan kita juga untuk selamat dan memperoleh hidup kekal. Luar biasa. Baik, Romo. Nah, Romo telah menyampaikan tentang tema dari Minggu Panggilan. Nah, salah satu kedatangan Romo ke Jambi adalah menanggapi satu undangan dalam Minggu Panggilan juga. Minggu hari kemarin ya, Romo. Saya mendengar bahwa Romo menghadiri atau mengadakan satu kegiatan live-in. Nah, kegiatan apa yang dilakukan dalam Minggu Panggilan ini dan kepada siapa disampaikan kegiatan Minggu Panggilan tersebut? Silakan, Monggo. Terima kasih, Bu Ari, pemirsa yang terkasih. Paroki Gregorius Agung Jambi melaksanakan kegiatan pada Minggu Panggilan ini dengan mengundang para imam dan juga kongregasi Ordo untuk mengadakan live-in di sekitar paroki dan stasi. Dan saya satu-satunya kapusin di wilayah Keuskupan Agung Palembang ini diundang juga. Maka saya tiba hari Jumat yang lalu siang, dan kami dibagi per stasi, per wilayah, dan juga di wilayah paroki. Saya mendapatkan tempat di Muara Bulian, Batanghari, bersama seorang suster. Jadi berdua kami, tapi beda tempat. Saya ditempatkan di sebuah rumah umat yang sangat sederhana, dan tinggal di situ selama 2 hari, 2 malam 3 hari. Dan apa yang kami laksanakan di situ, tinggal bersama mereka, lalu bersharing tentang pergulatan hidup mereka, lalu kemudian kami kumpul di gereja untuk sharing lagi bersama anak-anak mereka dan keluarga. Dan luar biasa mereka bertanya, bersharing tentang kehidupan mereka sehari-hari, bagaimana pertumbuhan iman mereka. Dan khususnya kami juga menawarkan di situ panggilan khusus, yakni menjadi imam, menjadi suster, frater, bruder. Di situ yang kami tawarkan.
Dan luar biasa sambutan mereka. Pertama, mereka senang sekali kami bisa kunjungi mereka, hidup bersama mereka. Lalu sesudah itu bukan hanya di mana kami tinggal, hari Sabtu itu kami keliling dari rumah ke rumah. Dan mereka senang sekali. Lalu puncaknya kami laksanakan kegiatan sore hari, pentas seni, lalu kemudian kami lanjutkan dengan aksi panggilan kepada anak-anak. Dan luar biasa mereka sambut dengan baik. Kesan umat, mereka sangat antusias. Maunya terus dilaksanakan kegiatan seperti ini ya. di mana imam, biarawan-biarawati bisa bersama mereka, dekat dengan mereka, dan mereka juga dekat dengan imamnya. Luar biasa ini. Kemudian Romo, kehadiran Romo itu sangat dinanti-nanti oleh banyak umat. Nah, sebenarnya apa yang diharapkan dari kegiatan dimaksud, dan Romo sedikit menyampaikan ya tanggapan umat setelah kehadiran Romo di lokasi. Nah, apa yang diharapkan sebenarnya dari pertemuan di Minggu Panggilan ini? Iya. Baik, terima kasih Ibu dan pemirsa yang terkasih. Yang diharapkan baik umat maupun juga kami para gembala. Yang pertama, ada relasi. Ya, relasi aktif dan mau merasakan apa yang dirasakan oleh umat. Dan umat juga mengenal siapa gembalanya. Lalu siapa itu biarawan-biarawati secara dekat. Tidak ada batas sehingga cair situasinya. Yang kedua, kami sebagai gembala dan biarawan-biarawati juga tahu bagaimana pergolakan perjuangan keluarga itu. Ya, bagaimana mereka juga berjuang mendidik anak-anak mereka. Nah, dalam sharing itu kami juga menawarkan bahwa bibit panggilan apapun, entah menjadi guru, menjadi imam, menjadi biarawan-biarawati kelak, harus mulai dari keluarga. Jadi makanya tadi benih itu ya ditaburkan dalam keluarga. Benih iman, apapun nanti menjadi imam juga benih itu ditaburkan dalam keluarga. Maka harapan kita semua agar betul-betul keluarga sungguh menjadi tema Keuskupan Agung Palembang itu Ecclesia Domestica, gereja keluarga sungguh tercapai. Dan dari situ nanti juga muncul panggilan khusus, entah jadi imam, jadi biarawan-biarawati. Jadi itu harapan. Jadi betul dalam keluarga itu tumbuh kembang iman yang sungguh ditaburkan dengan baik. Luar biasa. Nah, yang menjadi landasan kitab sucinya Romo, apa yang menjadi landasan kitab suci dari Minggu Panggilan ini? Silakan. Nah, landasan kitab suci dari Minggu Panggilan ini, dan itu selalu cocok dengan hari Minggu Paskah keempat, yaitu Yohanes bab 10, khususnya itu bab ayat 1 sampai 18. Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik mengenal domba-dombanya, dan domba-domba mengenal gembalanya. Maka dia juga dikatakan, akulah pintu ke domba-domba itu. Nah, jadi ini dasarnya. Dan disinilah mengalir kekuatan kita sebagai umat Allah belajar dari Sang Gembala yang baik. Apapun profesi kita. Dan harus dibarengi dengan kekuatan ini. Kita harus berkorban seperti guru kita. Kita rela menderita demi yang lain. Maka tujuan panggilan ini juga ialah berbagi. Tidak hanya untuk saya sendiri, tidak hanya untuk keluarga, tapi berbagi kepada siapapun. Dan itu yang salah satu juga tema dari Minggu Panggilan yang ke-61 ini, yaitu membangun perdamaian. Kita bangun kasih perdamaian di antara kita. Sudah ada sekat-sekat, kita menghargai satu dengan yang lain, dan kita membangun persaudaraan sejati. Luar biasa, terima kasih Romo. Dan para pemirsa terkasih dalam Kristus, mari kita saksikan pariwara berikut ini.
Pemirsa, mari kita lanjutkan perbincangan iman pada sore hari ini. Baik Romo, sebagai pesan-pesan iman, apa yang dapat Romo sampaikan dalam kaitannya dengan Minggu Panggilan ini? Silakan monggo. Ibu Ari yang terkasih dan pemirsa yang saya cintai, pada Minggu Panggilan yang ke-61 ini, selain tadi yang sudah disampaikan juga oleh Bapak Suci Paus Fransiskus, maka pertama-tama marilah kita menyadari panggilan kita masing-masing. Tidak melulu mengejar karier, dan kalau itu kita kejar terus maka memang ada kebosanan. Harus dibarengi dengan kesadaran akan panggilan itu. Apa tujuannya? Mengapa Tuhan memanggil saya untuk karier seperti ini? Dan kalau kita sadari itu dengan baik, maka ada energi yang mendorong kita dari dalam. Karena Tuhan memanggil. Karena Tuhan menggunakan saya sebagai saluran berkat-Nya. Maka kita lakukan itu dengan senang hati. Sehingga panggilan kita itu kita hayati dalam sukacita, bukan jadi beban. Maka karena itu kita melakukan dengan lepas bebas. Karena tujuan kita membangun kebersamaan, membangun hidup bersaudara, membangun perdamaian. Yang kedua, pada Minggu Panggilan ini juga secara khusus diminta kepada kita, keluarga-keluarga, supaya bertanggung jawab dalam kelangsungan gereja. Kita bangga bahwa gereja Katolik mengalami perkembangan yang luar biasa di dunia. Lebih 1,3 miliar, lalu perkembangan tahun 2023 lebih 8 juta pertambahan umat Katolik. Tetapi di sisi lain, pertumbuhan imam, biarawan-biarawati menurun. Maka tanggung jawab siapa itu? Ini menjadi tanggung jawab kita semua. Maka kepada orang tua, marilah menaburkan benih-benih panggilan dalam diri anak-anak sejak dini. Dan yang terakhir saya sapa kaum muda. Mari kaum muda bertanggung jawab atas pilihanmu untuk membangun gereja kita. Tentukan pilihan Anda, maka itu akan menentukan masa depan gereja. Terima kasih semua yang berpartisipasi untuk itu, dan kita yakin penuh pengharapan Tuhan selalu memberkati dan menyertai kita. Amin. Terima kasih Romo, luar biasa untuk materi yang disampaikan hari ini berkaitan dengan Minggu Panggilan. Dan pemirsa tentu juga mengalami kerinduan dalam keluarga-keluarga suatu saat ingin sekali para imam, biarawan-biarawati bisa hadir di rumah dalam live-in, dalam komunikasi iman. Karena saya secara pribadi itu sangat senang bila ada imam yang berkenan hadir. Semoga itu menjadi kegiatan yang sifatnya terus-menerus sehingga memunculkan benih-benih yang benar-benar tertabur di dalam setiap anak-anak. Demikian ya Romo ya. Amin, terima kasih. Ya, itu yang sangat diharapkan. Dan pemirsa, kita ini dipanggil untuk menabur benih, yaitu benih harapan dan membangun perdamaian bersama umat Allah berziarah. Berani terlibat aktif dan pada akhirnya kita bangkit dan bergerak melangkah sebagai peziarah harapan seperti Bunda Maria bagi Elizabeth yang juga membawa pesan sukacita sebagai sumber kehidupan baru serta penciptaan persaudaraan dan perdamaian. Ini adalah sesuatu yang sungguh luar biasa. Dan mungkin Romo dapat sedikit ya memberikan gambaran bagaimana pesan Bunda Maria kepada Elizabeth di dalam menyampaikan sabdanya. Secara sekilas saja Romo. Baik, terima kasih Bu. Jadi itu bagus sekali ya. Itu juga tanda kalau kita itu, tujuan hidup kita itu juga berbagi. Iya. Jadi Maria ketika dia menerima kabar yang mengandung, Iya. Sang Juru Selamat, lalu dia tidak tinggal diam. Iya, betul. Ia bergegas pergi ke pegunungan mengunjungi saudarinya Elizabeth yang sedang mengandung 6 bulan. Iya. Dan
keinginan itu dia menyapa, menolong, berbagi sukacita, maka Elisabet mendapatkan itu. Maka Elisabet ketika Maria yang mengandung Yesus menyapa Elisabet, anak di dalam kandungnya melonjak kegirangan. Maka muncullah Magnificat itu. Dan inilah sebenarnya contoh yang baik untuk kita. Kalau kita mendapatkan sukacita, kita harus berbagi. Kita saling mengunjungi. Maria dalam situasi itu pun dia bergegas. Sama-sama hamil dia mengunjungi, saling meneguhkan satu dengan yang lain. Dan itulah yang diharapkan dari kita. Saling meneguhkan, saling menolong, saling berbagi. Seperti Bunda Maria. Baik, terima kasih Romo dan para pemirsa terkasih dalam Kristus. Demikianlah Mimbar Agama Katolik kali ini. Dan saya serta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih. Mohon izin untuk undur diri. Selamat sore dan Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih.